Teman kesayangan, selamat datang Tuan Muda Nyonya Elia, sapa Nun yang langsung diikuti oleh para pelayan dan penjaga. Elia mengangguk, dia tersenyum kemudian menarik tangan Lucy dan membawanya masuk ke dalam rumah. Kak Lucy, aku membelikan oleh-oleh untuk kalian semua. Lucy tersenyum kikuk, bagaimana tidak, dia yang hanya seorang pelayan tiba-tiba mendapatkan hadiah dari majikannya yang baru saja pulang dari luar negeri. Tak tahu harus bagaimana, Lucy akhirnya memutuskan untuk melihat ke arah Nun. Dia takut sekali akan dianggap sebagai pelayan yang lupa diri. Ambil saja, istriku sudah susah payah memilihkan hadiah untukmu dan juga teman-temanmu. Ucap Gaprelli yang tanggap melihat kesungkanan di diri Lucy. Apa tidak apa-apa Tuan Muda? Tanya Lucy meragu. Kak Lucy ini bagaimana sih? Kak Il kan sudah bilang terima saja jadi ya sudah. Saut Elia sembari membongkar koper. Nah ini dia. Teman-teman ayo pilih. Gaprelli hanya tersenyum lucu melihat bagaimana istrinya menyeret satu persatu pelayan yang terlihat segan untuk datang mendekat. Tak ingin merusak kebahagiaan itu, Gaprelli akhirnya memutuskan untuk pergi ke ruang kerjanya. Dia perlu mengajak Nun dan Ares mendiskusikan sesuatu mengenai Patricia yang sudah berani mengirimkan orang untuk mencelakai Elia saat berada di Paris. Kau sudah meminta orang untuk mengawasi wanita itu belum, Nun? Tanya Gaprelli setelah sampai di ruangannya. Nun berjalan mendekat, dia kemudian mengeluarkan sebuah amplop dari dalam saku bajunya. Tuan Junio juga mengirimkan mata-mata untuk mengawasi Nona Patricia, Tuan Muda. Jadi kami tidak terlalu mendekatinya. Junio, alis Gaprelli terangkat sebelah. Dia segera mengeluarkan sesuatu yang berada di dalam amplop kemudian melihatnya. Jadi dia menyukai wanita ini? Ucap Gaprelli sembari terkakak lucu. Tidak kusangka selera Junio adalah seorang wanita berambut blonde. Tuan Junio sudah cukup lama mengamati gerak-gerik Nona Patricia. Di beberapa rekaman CCTV yang berhasil saya kumpulkan, mereka sempat terlihat bersama meskipun Nona Patricia seperti menolak kehadiran Tuan Junio. Tapi Tuan Muda semalam mereka berada di sebuah klub dan sepertinya hubungan mereka mengalami kemajuan. Saut Nun menjelaskan. Memangnya apa yang terjadi di sana? Tanya Gaprelli penasaran. Kurang jelas Tuan Muda karena mereka berada di dalam kamar mandi. Tapi setelah keluar, Tuan Junio sama sekali tidak melepaskan Nona Patricia dari dekapannya. Mungkin saja mereka sudah menjalin hubungan, atau lebih tepatnya Tuan Junio yang memaksa. Jawab Nun. Bagaimana menurutmu, Res? Apa ini sesederhana yang dikatakan oleh Nun? Tidak Tuan Muda, target Nona Patricia adalah Anda. Jadi mana mungkin dia beralih pada pria lain yang memiliki status di bawah Anda? Kalaupun benar semalam mereka bersama, bisa saja itu hanya tipu muslihat yang dimainkan oleh Nona Patricia. Dia itu wanita yang sangat pandai memainkan keadaan. Dan saya rasa Tuan Junio sudah termakan jebakannya. Jawab Ares. Mari kita buktikan, ucap Gaprelli kemudian mengeluarkan ponsel dari balik jasnya. Sambil menunggu panggilannya dijawab, Gaprelli melihat foto yang diambil oleh anak buahnya. Dia menyeringai jijik. Halo Gaprelli, ada apa malam-malam begini menghubungiku? Apa terjadi sesuatu? Tidak Junio, aku hanya ingin bertanya sesuatu padamu. Jawab Gaprelli serius, ini tentang Patricia. Terdengar kekehan dari balik telepon yang membuat Gaprelli tersenyum sinis. Tebakan Ares salah, Junio tak benar-benar tertarik pada wanita bermuka dua itu. Astaga Gaprelli, kau serius menghubungiku hanya demi membahas wanita itu? Sulit dipercaya. Sudah, katakan saja ada hubungan apa antara kau dengan wanita itu? Junio, saat aku di Paris, wanita itu mengirim 2 orang pembunuh untuk menghabisi istriku. Kau pasti bisa pahamkan apa yang sedang dia inginkan? Apa Patricia mengirim orang untuk membunuh istrimu? Dia sudah tidak waras rupanya. Maaf Gaprelli, untuk masalah ini aku benar-benar tidak tahu. Ya memang aku sedang mengejarnya, tapi bukan untuk menjadikannya sebagai kekasih apalagi istriku. Aku yakin kau juga pasti sudah mengetahui tentang rahasiaku, bukan? Gaprelli menganggukkan kepala, dia masih menunggu kelanjutan dari perkataan Junio. Brother, Patricia menginginkanmu, aku tahu itu. Tapi kau tenang saja, mimpinya itu tidak akan pernah kesampaian karena sebelum itu, semua terjadi. Aku sudah lebih dulu menjadikannya manekin cantik untuk menghiasi rumahku. Tapi untuk sekarang aku sengaja memberinya kebebasan terlebih dahulu. Aku ingin dia merasakan detik-detik terakhirnya sebelum berubah menjadi patung selamanya. Jadi tolong kau berhati-hati sedikit padanya, karena wanita itu mempunyai ambisi yang cukup mengerikan. Sorot mata Gaprelli terlihat sangat dingin. Mengerikan sih, coba saja kalau dia sampai berani menyentuh istrinya. Gaprelli bersumpah akan memotong semua jari-jari tangan Patricia kemudian memberikannya pada Sully dan anak-anaknya di danau. Gaprelli mewakilkan Glenn, aku ingin mengatakan kalau temanku itu jatuh cinta pada salah satu orangmu, namanya Lucy. Dia adalah asisten pribadi istrimu. Apa kau akan mengizinkan temanku untuk mendekati gadis itu? Apa tujuan Glenn mendekati Lucy hanya untuk menjadikannya sebuah manekin saja?
Saud Gaprelli balik bertanya. Oh, tentu saja bukan. Glenn sangat serius dengan Lucy, dia ingin menjadikannya sebagai pasangan hidup. Bagaimana Gap, boleh tidak? Gaprelli tak langsung menjawab pertanyaan Junio. Lucy adalah gadis baik-baik dan juga dia adalah pelayan kesayangan istrinya. Akan sangat aneh kalau dia mengambil keputusan tanpa berbicara dulu dengan istrinya. Aku akan memberitahumu setelah membicarakannya dengan istriku, terlepas istriku mengizinkan atau tidak. Katakan pada Glenn, jangan coba-coba berani menyentuh Lucy. Kalian berdua akan tahu akibatnya jika hal itu sampai terjadi. Ancam Gaprelli serius. Well, slow brother, aku tidak setolol Patricia yang berani mencari masalah denganmu. Oke lah kalau begitu aku dan Glenn akan menunggu kabar baiknya. Selamat malam. Panggilan terputus, Gaprelli kemudian menatap ke arah Nun. Kau tahu? Iya Tuan Muda, kemarin saat saya meminta Lucy untuk berbelanja di supermarket, Tuan Glenn datang menemuinya. Dia juga mengantarkan Lucy sampai di depan pintu gerbang rumah ini. Perlukah saya merantai kaki pelayan itu, Tuan Muda? Jawab, Nun. Cak, kau sudah gila ya? Elia bisa menangis seharian kalau teman kesayangannya kakinya kau rantai. Kau ini bagaimana sih, Nun? Saud Gaprelli. Maaf, Tuan Muda. Begini saja, Nun. Sebentar lagi kan Elia masuk ke universitas. Kau atur gadis itu untuk ikut pergi menemani Elia ke sana. Masukkan dia ke kelas yang sama dengan istriku. Kalau Glenn memang benar-benar menyukai Lucy, maka ini akan membawa keuntungan untukku. Penjagaan Elia akan semakin ketat, jadi aku tidak perlu khawatir lagi akan ada yang mencelakainya. Ares dan Nun saling menatap, sedikit kaget dengan keputusan Tuan Muda mereka. Tuan Muda, apa Anda yakin ingin menyekolahkan Lucy di tempat yang sama dengan Nyonya Elia? Tanya Ares. Gaprelli mengangguk, dia kemudian menyalakan layar CCTV, di mana istrinya masih terlihat sibuk dengan para pelayan yang sedang membongkar isi koper. Res, Elia itu tidak sama dengan gadis-gadis di luar sana. Lihatlah, meskipun dia adalah nyonya di rumah ini, dia tidak membangun batas dengan para bawahannya. Malah aku yakin dia akan semakin bersemangat lagi jika tahu kalau teman kesayangannya juga ikut bersekolah. Tenang saja, hartaku tidak akan habis hanya karena membayar biaya sekolahnya Lucy. Bukan seperti itu, Tuan. Maksud saya, Tuan Muda, Lucy hanyalah pelayan biasa di rumah ini. Dia tidak pandai ilmu bela diri, jadi bagaimana caranya dia melindungi Nyonya Elia jika ada orang yang mengganggunya saat di sekolah? Ares, Lucy itu mengemban tugas yang jauh lebih berat dari sekedar menjadi seorang bodyguard khusus Elia. Aku sengaja melakukannya agar Lucy bisa menjauhkan para pria hidung belang yang akan mendekati istriku nanti. Kalau masalah keamanan, aku yakin kau pasti bisa mengaturnya dengan baik. Bahkan seandainya bisa, aku malah berniat mengirim Levi juga, tapi sayang wanita itu tidak bersedia. Jadi ya sudah, si Lucy saja. Apa kau keberatan dengan ideku? Tidak, Tuan Muda, jawab Ares. Bagus, kalau begitu kalian urus semuanya. Jangan lupa juga hubungi keluarga Lucy, katakan pada mereka kalau Lucy akan dikontrak secara eksklusif untuk menemani majikannya. Dan kau Nun, tetap kirimkan gaji Lucy pada keluarganya, karena mulai sekarang segala hal tentangnya akan menjadi tanggung jawab kalian berdua. Apa kalian mengerti? Ares dan Nun kompak mengangguk. Mereka kemudian segera menjalankan tugasnya masing-masing.